Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Ya, di sebelah saya ini ada sebuah laptop yang layarnya agak aneh. Iya, buat kalian yang udah pernah tahu, ya ini adalah Asus ZenBook Duo. Ini adalah tepatnya ZenBook Duo 14 atau UX 482 keluaran 2021. Yang layarnya memang ada dua, atas bawah, dan ya yang atas touchscreen ya, dan yang bawah touchscreen juga. Oke, mari kita bahas laptop dengan dua layar yang satu ini. Ya, Asus ZenBook Duo 14 UX 482. Ini adalah laptop tipis dan ringan kelas premium dari Asus yang menggunakan dua layar. Dan sekarang dia sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 yang katanya ini breaking the boundaries of performance for thin and light laptops. Mari kita lihat nanti di pengujiannya ya. Nah, untuk spesifikasi dasar dia pakai Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake 10 nanometer Superfin 4 core 8 thread. TDP-nya bisa antara 12 sampai 28 watt, base frekuensinya 2,8 GHz dengan maksimum turbo frekuensi di 4,7 GHz. Dan yang paling penting Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Ini besar, spesial untuk yang Core i7. Untuk RAM dia menggunakan 16 GB, cukup gede ya, LPDDR4X 4266 MHz. Ini RAM onboard, jadi tidak bisa diganti-ganti, nggak ada slot buat upgrade-nya juga. Tapi dia sudah dual channel, jadi performanya sudah maksimum. Untuk SSD di 512 GB M.2 NVMe PCIe. Kita nggak bisa nambah storage kedua, tapi tentunya kalau yang ini mau di-upgrade bisa. Cuma sayangnya udah gede sih ya. Lalu untuk GPU dia juga punya Nvidia GeForce MX 450. Ini dari keluarganya Turing, 12 nanometer, 2 GB GDDR6 dengan 896 CUDA cores. Jadi ini lumayan berotot ya GPU-nya. Tentunya integrated graphics-nya masih ada, yang Intel Iris Xe Graphics tetap aktif dan memiliki 96 execution unit. Dan dapat membantu akselerasi software content creation dan software-software lain yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence yang bisa memanfaatkan dia. Nah, kita masuk ke desain dan form factor-nya. Form factor-nya jelas ini adalah clamshell. Ini adalah desain laptop yang bodinya tampaknya sederhana tapi tetap memancarkan kesan elegan khas ZenBook banget. Dia punya Ergo Lift Hinge design versi baru. Ya, ini klasik Asus ya. Bagian belakang bodi laptop terangkat saat layar dibuka. Dan engselnya terbuat dari bahan zinc alloy dan diklaim berukuran 30% lebih kecil dibandingkan desain engsel pada versi yang sebelumnya. Saat bodi terangkat, ini meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan saat mengetik. Dan tenang, pada saat diangkat ada yang bergeser di bawah ya. Itu tenang, itu ada rubber atau ada karet di bagian belakang yang menjaga agar bodi laptop yang bersentuhan langsung dengan dasarnya itu, dengan permukaan dasar ini, alas, itu tidak akan baret-baret ya karena ada bantalannya. Nah, untuk layar kedua ini menggunakan Active Aerodynamic System atau AAS+. Jadi ini saat laptop dibuka, layar kedua akan sedikit terangkat. Jadi ini mirip seperti ROG Zephyrus Duo yang harganya wow luar biasa itu ya. Ini otomatis meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan saat menggunakan layar kedua. Karena kalau layar kedua terlalu flat juga agak susah dipakainya, jadi diangkat sedikit. Dan sirkulasi udara itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena di bawah layar kedua itu ada tempatnya prosesor dan GPU, jadi bisa buang panas dari situ juga. Nah, dari sisi bodi yang menarik adalah dia juga sudah memenuhi standar militer US atau Military Standard 810H. Jadi tahan banting. Untuk material dia menggunakan magnesium aluminium alloy dengan warna celestial blue, kebiru-biruan gitu ya. Bobotnya ini untuk laptopnya doang sekitar 1,6 kg dengan charger 220 gram. Chargernya ini adalah charger USB Type-C 65 watt. Tentunya karena Type-C dia bisa dipakai juga untuk ngisi daya smartphone ya. Jadi total berat yang kalau dibawa-bawa sekitar 1,8 kg. Masih tergolong ringan untuk dibawa bersama dengan chargernya. Dan ingat, layarnya ada dua ini ya. Untuk dimensi, panjangnya 32,4 cm, lebar 22,2 cm dengan ketebalan hanya 1,69 cm. Meskipun memiliki layar yang kedua ya, dan yang bisa diangkat itu, tapi laptop ini pada saat ditutup tergolong tipis. Nah, bicara soal layar, untuk layar utamanya ini adalah layar touchscreen. Ya, seperti dibahas dari awal, dia touchscreen. Kalau yang dulu tuh memang ada versi yang tidak ada touchscreen di sini, tapi ini touchscreen, semuanya touchscreen, 14 inci, Full HD, 1920x10, 80 pixel, 60 Hz tentunya, bukan laptop gaming ya. Panel IPS 400 nits, 100% sRGB, tapi
Pantone validated, jadi cocok banget buat content creator. Dia udah anti-glare display, jadi pantulan-pantulan itu minim, dan bingkai kanan kirinya tipis sekitar 4 mm. Ini menghasilkan 93% screen to body ratio. Di sisi atas terdapat kamera 720p 30 fps, yang ini dilengkapi dengan infrared sensor. Sudah support Windows Hello, jadi login ke Windows nggak perlu ngetik-ngetik password lagi, cukup pakai pengenalan wajah aja. Lebih mudah, cepat, dan tetap aman tentunya. Nah, untuk layar kedua, ini disebut Asus sebagai ScreenPad Plus ya. Ini layar touchscreen juga ya, 12,65 inci dengan lebar 1920 pixel dengan ketinggiannya 515 pixel. Lagi-lagi ini adalah layar 60 Hz, panelnya IPS juga, 400 nits, dan tentunya 100% sRGB juga. Dan dia sudah menggunakan anti-glare display. Nah, kalau ada yang nanya sebetulnya gimana sih skenario penggunaannya ya? Nah, beberapa skenario yang kita pikirkan di sini tuh adanya layar kedua pada ZenBook Duo ini membuat penggunanya jadi mudah paling nggak untuk melakukan multitasking pada laptop ini. Jadi layar yang kedua ini yang kecil ini itu bisa menampung hingga 3 Windows sekaligus. Jadi kalian bisa taruh 3 aplikasi atau 3 program sekaligus. Pengguna itu dapat mengatur konfigurasi ukuran Windows dengan sangat mudah. Tinggal drag atau geser window ke ujung sisi kanan atau kiri laptop untuk konfigurasi 2 window, dan geser window ke bagian atas kanan atau kiri untuk konfigurasi 3 window. Nah, layar utama itu dapat digunakan untuk bekerja, dan layar kedua itu bisa menampilkan data, chat, komunikasi dengan klien atau apalah di bawah itu ya, yang mungkin partnya secondary, bukan yang penting ya. Pentingnya bisa di layar utama. Untuk content creator, layar kedua bisa dipakai untuk menampilkan video tutorial, tips and trick saat bekerja menggunakan layar utama. Jadi kita bisa ada tutorialnya sambil dicontek tutorialnya untuk latihan gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi sambil ngedesain bisa nonton tips and tricknya. Iya, nggak perlu pakai alt-tab ganti-ganti kanan kiri atau ngebelah layarnya dua. Nggak, layar utamanya tetap bisa besar ya. Nah, layar kedua bisa juga digunakan untuk menjalankan game pada Android emulator. Bisa jadi. Ya, terdapat fungsi untuk menonaktifkan keyboard saat ingin menggunakan ScreenPad Plus agar keyboard tidak sengaja tertekan. Nah, ScreenPad Plus ini pun dapat dinonaktifkan menggunakan tombol yang ada di atas touchpad. Oke. Dua layar ini memang banyak sekali fungsinya. Jadi kalau kalian misalnya kepikiran lagi mau dipakai buat apa, tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke bagian speakernya. Nah, dia menggunakan 2 speaker stereo by Harman Kardon yang menghadap ke bawah. Terdapat software DTS Ultra untuk mengubah preset audio. Ini kesannya biasa aja. Tapi pada saat kita tes, kita terkejut. Kualitas suaranya untuk laptop yang tipis dan ringan, ini audio bawaannya adalah salah satu yang terbaik yang pernah kita uji. Atau mungkin bahkan yang terbaik yang pernah kita uji. Bassnya masih bisa terasa menggelegar bagaikan sebuah laptop gaming besar kelas 3,5 kiloan gitu ya. Luar biasa. Dan itu pun kalau kita harus bandingkan dengan laptop gaming yang audionya bagus banget. Ini luar biasa banget. Mendengar musik dan nonton jadi asik banget pakai speakernya si ZenBook 2 yang satu ini. Oke, kini kita beralih ke konektor. Di sisi kiri kita bisa lihat ada 1 HDMI, kemudian ada 2 Thunderbolt 4. Ini juga berfungsi sebagai konektor DC-in atau untuk ngecas ya. Dan ini mendukung penggunaan eGPU atau external GPU, juga support display output dengan protokol DisplayPort, dan dia sudah support standar USB 4 tentunya. Di sisi kanan kita lihat ada 1 micro SD card reader, ada 1 audio jack 3,5 mm, terima kasih masih disediakan di sini, dan ada 1 USB 3.2 Gen 1 Type A yang besar. Jadi menarik, sisi kanan dan kirinya itu masih tetap ada konektor-konektor besar ya. Nah, untuk konektivitas wireless dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201. Jadi otomatis sudah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Dia udah support multi-user memory dan gigabit Wi-Fi, dan tentunya Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, inilah keyboard chiclet yang khas banget Asus ZenBook, belum ada perubahan. Dan yang menyenangkan adalah key travelnya atau kedalamannya adalah 1,4 mm. Jadi ini enak buat ngetik ya. Tombol powernya ini memang menyatu dalam layout keyboard, tapi terletak di atas touchpad. Jadi nggak ada potensi untuk salah tekan nih sebetulnya ya. Di keyboard ini juga terdapat tombol untuk menonaktifkan ScreenPad Plus atau layar keduanya ini. Di keyboard ini juga terdapat tombol untuk menukar window program yang terdapat pada layar utama ke layar kedua atau sebaliknya. Jadi bisa switch gitu ya. Terdapat backlit putih juga di sini dengan 3 tingkat kecerahan. Nah, beralih ke touchpad. Touchpadnya ini agak unik. Kalau yang udah pernah lihat ZenBook Duo dan ya keluarga Duo lainnya pasti udah tahu. Touchpadnya berukuran kecil, terletak di sisi kanan laptop. Ini memberikan sensasi seakan-akan itu jadinya mouse di sisi kanan.
Iya, ini kalau sudah terbiasa ini enak sekali sebetulnya. Dan yang lebih enak lagi, dia punya tombol klik kanan dan klik kiri yang nyaman sekali untuk dipakai. Selain itu, untuk kenyamanan dia juga mendukung fitur Windows Precision Driver. Nah, untuk pengaturan performa itu ada 3 mode performa, yaitu mode balance, mode performance, dan mode whisper. Untuk pengaturan performa dapat diubah melalui software My Asus atau menggunakan tombol function plus F. Untuk ujian performa kita pasang Cinebench R15 hanya untuk melihat konsistensinya seperti apa ya. Pada mode balance tampak burst score atau skor pertama yang melonjak tinggi itu ada di 937 poin dan bahkan dia masih bisa naik lebih tinggi lagi ke 987 poin di mode performance. Nah, skor yang kita harapkan emang seperti ini. Ini adalah skor wajarnya sebuah Core i7 1165G7. Sementara itu untuk sustain performance atau performa yang bisa dipertahankan di dalam mode balance itu ada di kisaran 760 sampai 770 poin. Sementara itu untuk mode performance, performanya sedikit lebih tinggi di 850 sampai 860 poin. Ini memang bukan sustain performance Core i7 1165G7 tertinggi yang pernah kami dapat, tapi ini sudah tergolong salah satu yang paling kencang ya. Nah, kalau pakai mode baterai gimana atau tidak colok ke listrik ya? Kita set di mode balance. Sayangnya emang mode performance tidak bisa diakses pada saat laptop tidak terhubung ke sumber daya ya. Untuk Windows Power Mode kita set di mode best performance ya. Nah, skor yang hampir tidak berbeda ternyata kita peroleh dengan mode balance pada saat laptop terhubung dengan sumber daya. Nah, level performa tetap nyaman digunakan untuk bekerja walaupun tidak terhubung ke charger. Kayaknya ini sudah jadi sebuah standar dalam 2 tahun terakhir ini bahwa laptop yang berkualitas harus punya performa yang mirip antara dicolok listrik dengan tidak dicolok listrik. Nah, bicara soal performa, mari kita coba real world performance-nya. Benchmark doang ya sudahlah ya. Kita lihat real world-nya seperti apa. Kita langsung tancap aja Adobe Premiere CC 2021. Ini yang akhir-akhir ini kita pakai menggantikan yang seri 2020. Kita lakukan 4K render test masih dengan video yang sama dengan kita pakai selama setahun terakhir ini. Source videonya 4K 60 2 menit 7 detik dan kita lakukan proses editing output ke YouTube 4K 60 juga. Hasilnya untuk tes pengujian software atau hanya menggunakan prosesornya aja dia selesai dalam 16 menit 37 detik. Tentunya kalian tidak mau menggunakan hal yang ini ya karena agak lambat jadinya. Nah, kalau kita aktifkan GPU akselerasinya via CUDA yang seharusnya kalau kalian install itu langsung aktif sebetulnya ya, itu dia selesai dalam waktu 5 menit 34 detik. Ini sudah lumayan oke sebetulnya mengingat dia pakai MX450. Tapi ingat kan dia punya Thunderbolt, jadi kita bisa colok eGPU-nya dan kita coba dengan menggunakan eGPU plus RTX 2080 Super. Nah, di sini hasilnya adalah rendering selesai dalam 2 menit 48 detik. Mantap banget ini. Ingat, videonya adalah 4K 60 yang dites. Nah, kalau 1080p gimana? Kita punya video yang sama di 1080p 60 atau 60 fps. Kita melakukan proses yang sama lagi dan kita coba ekspor. Software only atau pakai prosesor saja dia selesai dalam waktu 6 menit 58 detik. Kalau kita pakai CUDA dan mengaktifkan MX450-nya dia selesai dalam waktu 3 menit 18 detik. Wah, ini kencang sekarang ya. Dan kalau kita pakai eksternal GPU dengan RTX 2080 Super, dia selesai dalam waktu 1 menit 28 detik. Ini cepat banget. Ya iyalah, pakai eksternal GPU. Nah, untuk pengujian gaming gimana? Kita tes ya gamingnya ya. CSGO 1080p low kita dapat 140 sampai 200 fps. Ini menggunakan MX450 tentunya ya. Lalu beralih ke Dota 2 1080 fastest screen render di 100%, dia bisa 90 sampai 110 fps. Untuk scene ringannya bisa sekitar 130 fps. Sementara itu untuk GTA 5 1080p medium, oh ya ini GTA 5 jalan harusnya ya di 110 sampai 150 fps. Kencang, nggak ada masalah. Ini MX450, nggak ada masalah 1080p ya. Kemudian ya pasti banyak yang nanya Genshin Impact gimana, kita pakai versi 1.4. Settingan kita adalah 1080p medium. Dan ini stabil terus di 60 fps. Ya, jadi silahkan kalian kalau main Genshin Impact di sini bukan masalah sama sekali. Kemudian kalau kita beralih ke game yang sedikit lebih berat, ada Shadow of the Tomb Raider 1080p low, anti aliasing kita off kan dan kita masih bisa dapat 40 sampai 55 fps. Lagi-lagi hasil yang sangat memuaskan. Padahal ini bukan laptop gaming. Nah, kalau kita tancapkan eGPU GeForce RTX 2080 Super, kita bisa tes game yang lebih berat seperti Death Stranding. Kita bisa set di 1080p very high dan DLSS-nya disetting di quality. Kita masih bisa dapat 65 sampai 80 fps. Luar biasa ya. Dan Assassin's Creed Valhalla yang biasanya berat prosesor dan ke GPU juga,
Kita set di 1080p very high dan kita masih bisa dapat 40 sampai 60 frame per second. Lagi-lagi ini bisa dimainkan dengan nyaman sekali. Nah, beralih ke performance storage, kita bisa lihat bahwa di sini dengan Crystallisma kita memperoleh kecepatan baca di 3489 Mbps. Ini lumayan tinggi dengan kecepatan tulis di 2906 Mbps. Lagi-lagi untuk tulis ini juga lumayan tinggi. Untuk laptop kelas seperti ini, kecepatan SSD ini tergolong tinggi banget sih sebetulnya. Jadi ini udah level laptop gaming ya. Nah, untuk performance baterai kita lihat ini adalah baterai 70 Wh. Kita tes di mode balance, 50% brightness dengan 25% volume. Saat layar kedua, layar kecil itu tidak kita aktifkan, kita mendapatkan video playback 1080p di 14 jam. Sementara itu dengan browser Chrome, kita browsing, kita bisa dapat 11 jam 10 menit. Ini sangat menarik sekali karena laptop ini lumayan kencang dan masih bisa dapat 14 jam juga. Nah, kalau layar dua-duanya nyala gimana? Oke, kita tes dua-duanya nyala ya. Layar utama kita pakai untuk muter video 1080p, sementara layar kedua kita browsing menggunakan Chrome. Dan ini memang sedikit berat, tapi tetap saja dia bisa menghandle ini dan selesai dalam waktu 8 jam 30 menit. Ini berarti kalian paling tidak bisa bekerja ringan sampai dengan sekitar 8 jam paling nggak bisa banget harusnya ya, karena itu dua layar aktif sudah dicontohkan di situ ya. Nah, sekarang mari kita coba chargingnya. Kondisinya adalah kedua layar tidak kita aktifkan. Kita bisa lihat bahwa charging time dalam 30 menit itu mengisi 38%. Atau setara dengan sekitar 5 jam 15 menit video playback atau browsing sekitar 4 jam. Jadi ngisi setengah jam dapatnya lumayan banyak ya. Sementara itu untuk pengisian dari 0 sampai 100% kita butuh waktu 140 menit atau sekitar 2 jam 20 menit. Ini normal hitungannya. Oke, sekarang kita bicara soal sistem pendingin. Dia menggunakan Active Aerodynamic System Plus atau AS Plus. Ini sistem pendingin aktif dengan 2 kipas yang masing-masing memiliki 59 bilah kipas dan 1 buah heat pipe. Ini peningkatan dari fan sebelumnya yang hanya punya 43 bilah kipas. Intake dari bawah dan atas, exhaust-nya itu ke arah belakang ya. Nah, untuk suhu kerja kita cek dengan performance mode dan layar keduanya kita matikan ya. Kita jalankan Cinebench R15 20 kali loop dan kita lihat bahwa run pertama suhunya itu memang bisa mencapai 90-95 derajat Celcius. Tapi tenang, dia nggak lama-lama colongan performance kayak gitu. Run kedua dan seterusnya, suhunya hanya bisa spiking, hanya bisa lompat tak sedikit ke 90-92 derajat Celcius setiap awal pengujian, lalu sustain atau diturunkan sampai ke 75 ke 82 derajat Celcius. Jadi ini harusnya aman banget. Nah, untuk suhu permukaan, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh area keyboard telah berada di bawah 35 derajat Celcius. Kenapa? Karena keyboardnya emang geser banget ke bawah ya. Nah, area terpanas itu ada di sekitar tombol F1 sampai F7 yang bisa berada di sekitaran 40 sampai 45 derajat Celcius. Kelihatan bahwa makin ke atas itu makin dekat dengan prosesor dan GPU-nya. Lalu kita lihat bahwa area layar kedua berada di bawah 35 derajat Celcius. Jadi ya, emang motherboardnya kelihatannya terletak di bawah layar kedua. Namun saat digunakan kan layar keduanya sedikit keangkat. Jadi layar keduanya nggak kerasa panas juga. Ya, memang metode ngangkat layar ini memudahkan sekaligus membuat sirkulasi udara jadi jauh lebih baik. Oke, pasti banyak nanya harga dan paket penjualan seperti apa. Ya, ini yang kami uji. Ini harganya ada di 24.299.000. Dan ada varian lain yang pakai Core i5 1135G7 dengan Intel Iris Xe 80 Execution Unit, 8GB, 512GB storage, itu ada di 19.299.000. Semuanya sama, cuma itu doang yang beda ya. Lalu ada lagi yang pakai Core i5 1135G7 dengan MX 450, RAM 8GB, storage 512GB. Itu harganya di 21.999.000. Dan ada yang pakai Core i7 1165G7 dengan MX 450, RAM 16GB, kapasitas SSD-nya udah gede banget 1 tera, itu harganya 26.999.000. Dan semua ini sudah termasuk Windows 10 Home, pasti ada Windows 10 Home, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta yang aktif selama-lamanya ya. Lalu untuk garansi ada sedikit perubahan. Ini ada garansi 2 tahun global. Global berarti dimanapun ada service center Asus di seluruh dunia, dia ditanggung 2 tahun global. Dan ada Asus VIP Perfect Warranty ya. Jadi Perfect Warranty ini adalah perlindungan kerusakan Asus yang tidak di-cover oleh garansi biasa, seperti kecerobohan pengguna, yaitu kena air, layar pecah, kecelakaan, apalah kelainan pengguna lah pokoknya ya.
Nah, kalau Asus Perfect Warranty biasa itu nanggung 80% dari biaya perbaikan dan spare part ya. Nah, kalau Asus VIP Perfect Warranty kali ini menanggung 100% semua biaya perbaikan dan spare part. Tentunya ini berlaku di tahun pertama. Oh ya, kita juga harus ingatkan bahwa ada promo Asus, yaitu Asus Incredible Reward Program. Untuk kalian yang sudah membeli produk Asus ini di e-commerce, jangan lupa untuk review pembeliannya di e-commerce tempat kalian membeli produk ini. Jika kalian memenuhi syarat, kalian bisa mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Link untuk klaim hadiah bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kesimpulan, ada hal-hal yang tetap perlu diperhatikan. Untuk versi Core i5, RAM 8GB ini harus diperhatikan. Cukup atau tidak, karena tidak bisa di-upgrade. Tapi kita melihat, kalau aktivitasnya tidak terlalu berat ya, multitaskingnya nggak segitu beratnya, bukan yang pakai Premiere berat gitu ya, ini sudah sangat mencukupi, terutama karena pakai SSD juga. Lalu hal lain yang mesti diperhatikan adalah bahan bodi laptop ini mudah terkena bekas jari tangan di bagian punggungnya. Jadi kalian harus hati-hati bawa lap ya, atau mungkin dilapisin bisa juga ya. Nah, untuk poin menarik kita bisa lihat bahwa desainnya premium. Laptop terlihat tipis, mewah, dan elegan. Konfigurasinya siap pakai, memadai banget untuk kebutuhan saat ini. Dipakai Intel Core i7 1165G7, 16GB RAM, dan GPMS 450 ini bisa dimanfaatkan untuk akselerasi content creation. Performanya jadi sangat oke banget untuk laptop yang ukurannya mungil dan ringan. Burst dan sustain prosesornya juga oke banget. Audionya terbaik lah untuk jenis laptop tipis dan ringan ya. Suhu permukaan bodinya cukup rendah dan area-area tertentu yang sering disentuh tangan itu nggak kena masalah sama sekali. Laptop dan layar keduanya juga tetap nyaman digunakan. Layar utamanya yang keren banget, Full HD 100% sRGB di sini ya. Pantone validated. Bahkan ada layar kedua yang memudahkan untuk multitasking dan dua-duanya touchscreen. Ada 2 konektor Thunderbolt 4, ada bonus Microsoft Office Home and Student, garansi 2 tahun global, ada Asus Perfect Warranty yang versi VIP-nya ya. Jadi kalau kalian butuh laptop yang bisa membuat rekan kerja atau klien kalian terpukau dengan penampilan dan fitur yang unik, ini bisa. Butuh kemampuan multitasking, ini bisa banget. Butuh laptop yang cukup irit daya, ini juga cukup irit daya. Bisa. Butuh performa untuk gaming mainstream? Bisa juga yang satu ini. Butuh bisa nikmatin musik dan video di laptop? Ini juga bisa. Dipadukan dengan layar ekstra, garansi ekstra, dan konektor Thunderbolt yang berpotensi menghadirkan performa ekstra, membuat laptop ini memang menjadi laptop yang mungil, serba bisa, dan serba ekstra. Saya Dirvan, Jaga TV TV.